Kalau kita baca sejarah peradaban Islam, kita akan dapati ternyata faktor ubudiyah, termasuk persoalan khilafiyah, itu tidak memecah kita. Dulu 20 rakaat di Indonesia itu identik dengan NU. Muhammadiyah pakainya 8 dulu. Sekarang NU banyak yang diam-diam pakai 8. Seneng rupanya sama pakai hemat. Dan orang Muhammadiyah juga banyak yang sudah nyaman-nyaman aja itu 20 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan muliakan sesepuh Jonggol sekaligus Ketua MUI Kecamatan Bapak Dr. Andes Raden. Ini ada Radennya, bukan karena masih mempertahankan nilai kolonial, bukan, tapi ini adalah anugerah dari orang tua Bapak Dr. Andes Kiai Haji Raden Dayyan Ghazali. Para tokoh masyarakat, tokoh ormas hadir di tengah-tengah kita, para pimpinan NU, Muhammadiyah, DMI, FPI, walaupun sekarang sudah tidak ada, FMC dan lain-lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan mohon maaf, undangan memang terbatas karena ikhtiar kita untuk tetap kita semua terjaga dari paparan COVID-19. Karenanya walaupun yang hadir mungkin tidak terlalu banyak, insya Allah ini bisa menjadi representasi tokoh agama Kecamatan Jonggol, serta tak lupa tamu spesial kita, Ibu Dirut Rumah Sakit Permata. Sengaja beliau kita undang
bukan supaya nanti kalau sakit masuk ke rumah sakit Permata, bukan. Sebab kita berharap semua tidak ada yang masuk rumah sakit. Walaupun namanya Permata, tetap rumah sakit serem. Enggak juga gratis ya. Kita undang karena ada beberapa hal strategis yang nanti bisa akan kita kerjasamakan, dan insya Allah itu akan bermanfaat bagi umat Islam di Kecamatan Jonggol dan sekitarnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebagai pengantar nanti kita akan berdialog. Saya akan paparkan beberapa hal. Saat ini ada 3 hal yang tengah running, yang tengah berjalan, dan hal-hal itu sangat membahayakan bagi Islam dan Indonesia. Untuk konteks tanah air kita, Islam dan Indonesia ini ibarat tahu aman, 2 mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau tidak ada Indonesia, Islam repot. Kalau tidak ada Islam, Indonesia juga entah bagaimana wajahnya. Dan saat ini tengah berjalan 3 hal yang sangat membahayakan bagi Islam dan Indonesia. Selain ancaman global yaitu COVID-19. Ketiga hal itu, pertama adalah paparan hoax yang terus menerus disebar oleh orang-orang yang mengerti akan bahayanya hoax. Mereka tebar dalam rangka kepentingan, mulai dari kepentingan pribadi, golongan, ekonomi maupun politiknya. Walaupun hoax ini bukan hal yang baru, sejak zaman Nabi Adam tinggal di surga, hoax sudah ada. Dan kita tahu di antara yang membuat Nabi Adam dideportasi dari surga ke dunia kan hoax. Iya. Lalu di zaman Nabi pun hoax ada, menerpa beliau dengan keluarganya. Salah satu yang paling populer, hoax menimpa istri beliau, Siti Aisyah, dihoaxkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, Aisyah berselingkuh. Dan setelah wafat pun hoax masih menimpa beliau, hadis palsu, ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan yang sebetulnya tidak beliau sampaikan, di atas namakan beliau, dan sampai sekarang masih beredar. Jadi bagi kita sebetulnya hoax bukan hal yang baru. Kita sudah tahu betapa bahayanya hoax. Nah, tetapi mungkin karena kita gampang dengan terpaan media sosial yang kita semua belum sepenuhnya siap, maka akhirnya sampai saat ini hoax masih menjadi sesuatu yang berbahaya. Saya masih dapati misalnya di grup-grup keagamaan ada tokoh masih menyebarkan hoax. Salah satunya hoax tentang vaksin. Salah satunya. Sampai hari ini masih ada juga tokoh agama yang mengatakan bahwa COVID itu halu, vaksin itu konspirasi. Saya kira ini menjadi gambaran tentang betapa masih bahayanya hoax. Dan kita tahu bahwa COVID itu bukan halu, bahwa vaksin itu adalah keniscayaan dari satu tolak ukur saja, bahwa untuk bisa berhaji tahun ini jamaah harus sudah divaksin.
masih nganggap COVID halu, masih nganggap vaksin halu. Itu ukurannya satu saja. Wah, kita untuk berhaji harus divaksin terlebih dahulu. Walaupun karena persoalan politik, kemudian vaksinasi jamaah haji di Indonesia bermasalah. Vaksin yang banyak dipakai di tanah air, Sinovac, yang oleh Majelis Ulama sudah dikontrol langsung ke Cina sebelum Indonesia kerjasama dengan pemerintah Tiongkok soal vaksinasi Sinovac. MUI sudah kirim dulu tim, dipimpin langsung oleh Waketum waktu itu dan Sekjen. Cuma entah kenapa hal yang begini tidak diekspos, tidak terekspos. Vaksin Sinovac ternyata tidak diratifikasi sampai saat ini oleh pemerintah Saudi. Yang diratifikasi, artinya yang diakui, justru vaksin AstraZeneca yang oleh Majelis Ulama Indonesia dianggap tidak halal tapi boleh dipakai karena darurat. Oleh Saudi itu yang malah diratifikasi. Liar lah. Yang jelas-jelas halal nggak diakui, yang bermasalah justru diakui. Beda hari AstraZeneca mobil Paman Sam itu kira-kira. Sementara Saudi kan dengan pamannya itu sangat erat hubungannya. Nyapir aku jeung mama aku. Mantap waktu kamari rame-rame di Palestina, apa Saudi berbuat? Apa Saudi bertindak? Tidak. Yang kedua, memudarnya nasionalisme. Di Kabupaten Bogor ini mudah-mudahan di Jonggol tidak ada, dan kalau ada tolong dilaporkan. Ada beberapa pesantren, beberapa lembaga pendidikan yang mengharamkan murid serta siswanya menyelenggarakan upacara bendera. Hari ini di Indonesia masih ada yang hormat, gerak terhadap bendera itu haram. Padahal diskursus ini, perdebatan mengenai hal ini sudah selesai sebelum Indonesia merdeka. Dulu saat Jepang menjajah Indonesia, kemudian penghormatan terhadap bendera Jepang, penghormatan terhadap matahari, ini sudah selesai. Masih kene dibahas. Belum lama ini viral, ada tokoh agama yang subscribernya banyak, melarang jamaahnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau lagi nyanyi Indonesia Raya, baca aja Muawizatain, seolah-olah lagu Indonesia Raya itu hantu, sehingga harus dibacakan ayat pengusir setan. Coba bayangkan. Dan kita tahu fakta yang ada, negara-negara yang nasionalismenya terkoyak, Islamnya juga berantakan. Apa nggak cukup jadi contoh Suriah? Apa nggak cukup jadi contoh Afghanistan? Karena nggak ada nasionalismenya, walaupun 100% penduduknya Islam. Kabupaten Bogor 95% lebih penduduknya beragama Islam. Ini data dari BPS resmi ya. Lebih dari 95% warga Kabupaten Bogor berKTP Islam. Saya tidak tahu kalau data secara nasional. Ini untuk gambaran, walaupun kelihatannya non muslim di Jonggol itu banyak, tidak lebih dari itu. Kita memang harus mengayomi yang minoritas, tapi yang minoritas
juga harus tahu diri. Jadi kita jangan lembek-lembek amat kalau ada non-muslim di sekitar kita nggak tahu diri. Jangan dengan alasan toleransi. Mereka menggunakan toleransi itu untuk mengedepankan ketidaktahudiannya. Sampai saat ini ternyata masih ada yang menganggap simbol-simbol kenegaraan itu bagian dari sesuatu yang diharamkan. Padahal di Saudi sendiri menyanyikan lagu kebangsaan dilakukan oleh semua. Jajar di Saudi ada yang bilang haram menghormati bendera, haram menyanyikan lagu kebangsaan. Ditewak. Di Indonesia lagi para lagu diantarkan model gitu oke. Tinggal di tanah air, makan hidup dari tanah air, ngagogoreng tanah air. Harusnya untuk yang begitu kita datangi, cari bumi Allah yang lain selain Indonesia, gitu ya. Saya suka gregetan kalau bicara nasionalisme ini. Hari ini nasionalisme masih dianggap sesuatu yang sesat. Apa nggak baca sejarah bahwa di zaman Nabi nasionalisme itu diakomodir? Ada sahabat imigran hijrah dari Persia, Bizantium waktu itu namanya, ke Madinah, namanya Salman. Hidup berakulturasi, bahkan kemudian menjadi, walaupun dia imigran, pemuka umat Islam. Karena di zaman Nabi itu tidak ada istilah penduduk asli dan pendatang, tidak ada. Kalau imigran dan lain-lain silakan, tapi asli dan tidak asli itu tidak dikemukakan. Namanya Salman. Walaupun sudah jadi penduduk Madinah, bahkan saat perang Khandaq, perang Parit, usulannya diterima tuh. Tetap beliau menggunakan inisial kebangsaannya, Salman Al-Farisi. Kalau nasionalisme dilarang tentu oleh Nabi, nggak dong mau Al-Farisi. Siapa ngejedoknya di Madinah? Naon makin mau Persia. Balikan itu ada mau Persia. Nabi tidak bilang begitu. Diakomodir oleh Nabi. Dan salah satu istri beliau pun menggunakan nisbah kebangsaan, Maria Al-Qibtiyah. Al-Qibtiyah itu nisbah kepada Qibti, sekarang Mesir. Jadi nasionalisme itu bukan sesuatu yang dilarang, diakomodir oleh agama. Maka saya kira ini juga persoalan ketika saat ini banyak orang yang mengendur nasionalisme. Yang ketiga, menguatnya kecenderungan diskukuan, menguatnya kecenderungan perpecahan antar umat. Umat sudah mulai terpolarisasi, bahasa Arabnya jam'an syatta, terkelompok-kelompok. Saat Indonesia memasuki tahapan akhir kemerdekaan, para pendiri negeri ini yang dinominasi oleh tokoh agama dan nasionalis berhasil menghilangkan ego nasionalisme dengan agama, serta menghilangkan ego kecenderungan keberagamaan, sehingga alhamdulillah Indonesia bisa merdeka. Dan polarisasi ini juga berbahaya jika dibiarkan, jika tidak sama-sama kita hadapi
kemudian kita lawan, dikhawatirkan apa yang terjadi di belahan negeri di mana umat Islam menjadi mayoritas lalu berperang satu sama lain bisa saja terjadi di tanah air. Alamatnya, tanda-tandanya sudah terlihat. Ada gerada dulu, ada bula-buli di antara sesama umat Islam. Ini tentu berbahaya. Dan jamaah yang saya hormati, karena keterbatasan waktu, dari 3 hal yang saat ini saya kira sangat berbahaya, saya akan bahas satu saja, yaitu tentang disintegrasi ukhuwah Islamiyah. Kebetulan momentumnya tepat. Hari ini mumpung dalam suasana Idul Fitri, walaupun ada yang hilang ya dari suasana Idul Fitri kita, jalan-jalan. Biasanya Idul Fitri identik dengan jalan-jalan. Ini hilang karena pemerintah terapkan yang dalam usul fikih disebut saddud dzari'ah atau saddud dzara'i. Kaidah melarang sesuatu yang sebetulnya boleh tetapi dikhawatirkan akan menjadi berbahaya. Mudik itu boleh ya, tetapi karena dikhawatirkan akan berbahaya dilarang oleh pemerintah. Ini dalam istilah usul fikih disebut saddud dzari'ah. Banyak faktor tentu yang menyebabkan mengapa ukhuwah kita ini melemah. Di antaranya tingkat pemahaman umat terhadap ajaran agama yang masih rendah. Kebanyakan kita tidak paham ajaran agama. Bahkan ada salah satu survei yang sangat mengkhawatirkan. Ternyata 60% rakyat Indonesia yang beragama Islam itu, dari persentase yang mudah-mudahan sampai 90%, 60%-nya ternyata tidak cakap membaca Al-Quran. Bukan tidak bisa membaca, tidak cakap. Artinya dia sebetulnya mungkin bisa baca, tapi bacanya tidak sesuai dengan bagaimana seharusnya Al-Quran dibaca. Baca Quran kan tidak seperti baca koran, nggak bisa semaunya. Ada aturan yang kita kenal dengan nama ilmu tajwid, panjang pendek, makhorijul huruf, wasol kotok, serta lakop ibtidah. Ini ketentuan-ketentuan dasar di dalam membaca Al-Quran. 60% umat Islam nggak bisa, nggak paham. Karenanya wajar. Kalau membaca Quran saja nggak bisa, apalagi memahami ajaran Al-Quran. Kalau memahami ajaran Al-Quran aja nggak nyambung, apalagi memahami sunnah. Al-Quran ayatnya hanya 6.600 sekian. Hadis sunnah jumlahnya ratusan ribu, jauh lebih banyak dibanding Al-Quran. Nah, akibat pemahaman yang tidak utuh ini, acap kali muncul gesekan. Salah satu contoh ya, ketika pertama kali azan di Qatar viral saat wabah Covid mula kali menyeruak. Azan di Qatar itu isinya setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, as-sholatu fi buyutikum. Bukan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, bukan. As-sholatu fi buyutikum.
Itu kemudian ramai di medsos. Ini ajaran baru macam mana? Disebutnya ajaran baru. Bid'ah macam mana lagi? Padahal itu tuntunan Rasul. Kita aja yang nggak tahu. Jangankan kita, para sahabat yang ada di Taif saat sahabat Abdullah bin Abbas menyerukan ketika pada hari Jumat turun hujan besar, bilang sama muadzinnya, nanti kalau selesai baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan bilang hayya 'alas shalah, tapi as-sholatu fi buyutikum. Sholatlah kalian di rumah masing-masing. Itu para sahabat protes ke sahabat Ibnu Abbas. Faka'anna mastangkaru dzak. Seolah-olah mereka tidak terima hal itu. Kata sahabat Ibnu Abbas, tahukah kalian bahwa apa yang aku lakukan ini dilakukan oleh yang lebih baik dari aku? Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Ibnu Abbas lantaran turun hujan besar, dikhawatirkan orang-orang ke masjid jatuh, kepleset, Jumat diliburi. Cuman gara-gara takut kepleset. Seberapa sih bahayanya kepleset? Paling juga lecet-lecet, paling juga patah tulang. Jarang tuh cerita orang jatuh di jalan, lagi jalan kaki itu tiba-tiba kepleset mati, jarang, kecuali jatuhnya di kamar mandi. Nah itu banyak yang masuk rumah sakit permata tuh kalau begitu. Itu dianggap menyimpang, padahal kita yang nggak tahu. Karena keterbatasan kita akan literasi hadis, kita menganggap sesuatu yang sesuai dengan tuntunan Rasul, kita anggap sebagai sesuatu yang menyimpang. Nah, ini salah satu faktor. Faktor lainnya adalah infiltrasi dari luar, penyusupan dari luar yang memang sengaja memecah, mengadu domba sesama umat Islam. Diojok-ojok, di komporan, di papanas, supaya NU dengan Muhammadiyah berantem, ya, NU dengan Persis berantem, dan lain-lain. Yang ketiga, faktor politik dan riasa, bukan siasat, riasa. Riasa itu suksesi, kepemimpinan, kekuasaan. Politik bahasa Arabnya siasat. Jadi faktor siasat dan riasa. Dan kalau kita baca sejarah peradaban Islam, kita akan dapati ternyata faktor ubudiyah, termasuk persoalan khilafiyah, itu tidak memecah kita, tidak memecah umat Islam. Tidak. Contoh, ini contoh ya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sahabat Umar menginisiasi itu mempelopori pelaksanaan sholat taraweh di masjid. Mulanya sholat taraweh sebagaimana yang di zaman Rasul, di rumah masing-masing. Lalu sahabat Umar saat menjadi Amirul Mukminin berinisiatif mengusulkan ke umat agar melaksanakan sholat taraweh di masjid dengan jumlah rakaat taraweh 20 rakaat plus 3 rakaat, jadi 23 dengan witir, plusnya witir. Jadi kalau ada yang bilang sholat tarawih 23 rakaat, nggak ada itu. Sholatnya 20, 3 rakaatnya witir. Semua sahabat sepakat. Walaupun ada yang tidak sepakat
Tidak ada itu yang komen di belakang-belakang. Tidak. Sehingga kesepakatan itu oleh para usuliyun, para ahli usul fikih dinamakan ijma' sukuti. Tidak ada musyawarah, tapi apa yang dilakukan tidak dikomen oleh umat. Sampai sekarang pelaksanaan sholat taraweh di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi 20 plus 3, 20 taraweh, 3 witir sampai sekarang bersama. Dan pelaksanaan sholat taraweh yang 20 rakaat ini baru ada yang mengutak-ngatik sekitar 1000 tahun setelah itu, saat Imam siapa itu pengarang Subul Salam, Al-Kuhlani, Ismail Al-Kuhlani mensyarahkan hadis Aisyah. Muncul tuh setelah 1000 tahun. Dan alhamdulillah sekarang clear. Dulu 20 rakaat di Indonesia itu identik dengan NU. Muhammadiyah pakainya 8 dulu. Sekarang NU banyak yang diam-diam pakai 8. Seneng rupanya sama pakai hemat. Dan orang Muhammadiyah juga banyak yang sudah nyaman-nyaman aja itu 20 rakaat. Tidak bisa membuat umat berantem. Di zaman sahabat Utsman, saat dia menjadi khalifah, umat sudah menjadi banyak. Azan Jumat yang mulanya sekali ditambah jadi 2 kali. Dan azan Jumat 2 kali itu sampai sekarang masih berlangsung di Masjidil Haram dan di Masjidil Nabawi. Hanya caranya beda. Kalau di sini azan 2 kali kan sekaligus, ya. Kalau di sana tidak. 1 jam sebelum masuk waktu zuhur azan pertama, baru setelah masuk zuhur azan kedua. Jadi ini saya kasih tahu supaya jangan gagal paham. Begitu azan pertama pada sholat sunnah qobliyah. Qobliyah apa itu? Belum masuk waktu zuhur, bro. Kalau di Indonesia iya, tapi kalau di sana bukan. Azan di sana 2 kali, hanya jeda waktunya panjang. Nah, di Indonesia azan 2 kali itu jadi identitas. NU 2 kali, Muhammadiyah 1 kali. Dulu di kampung saya di daerah Bumiayu Brebes, lantaran azan 2 kali dan sekali itu akhirnya lahir 2 masjid. Berhadapan-hadapan. Gara-gara azan Mulidi Hayang 2 kali, Mulidi Hayang 1 kali. Nah, kalau boleh saya kutipkan, ini kitab Al-Um. Ini kitab induk nih bagi penganut mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau yang belum pernah baca kitabnya, apalagi lihat kitabnya aja belum, Syafi'inya Syafi'i mana nih? Jangan-jangan Syafi'inya Syafi'i Ma'arif. Bermadzhab Imam Syafi'inya Syafi'i Ma'arif, yang ketua Muhammadiyah ya. Ini saya akan bacakan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i terkait azan Jumat. Annal adzan kana awwaluhu lil jum'ah hina yajlisul imamu 'ala al-mimbar 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar. Sesungguhnya azan Jumat pada mulanya itu dilakukan saat khatib naik ke mimbar.
Ini terjadi di zaman Rasul, zaman Abu Bakar, zaman Umar. Falamma kanat khilafatu Utsman wa kathuran nas amara Utsman bi adzanin tsani. Maka ketika sahabat Utsman menjabat sebagai khalifah, saat orang-orang sudah menjadi banyak, sahabat Utsman memerintahkan ada adzan kedua. Fasabatal amru ala dzalik. Kemudian adzan menjadi berlangsung sebagaimana hal itu. Jadi dua kali. Qala Syafi'i rahimahullah, wa ayyuhuma kana maaf, saya sampaikan wa qad kana aqaun yunkiru ayyakuna Utsman ahdatsa wa yaqulu ahdatsahu Muawiyah. Seorang tabi'in namanya Aqab tidak sependapat bahwa yang memprakarsai adzan Jumat dua kali itu sahabat Utsman. Beliau berpendapat yang memprakarsainya itu sahabat Muawiyah. Imam Syafi'i kemudian berkomentar, wa ayyuhuma kana, manapun dari kedua pendapat itu yang benar, terlepas dari siapakah yang memprakarsai adzan Jumat dua kali itu, fal amrul ladzi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya. Maka pelaksanaan adzan sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah itu lebih aku sukai. Jadi kalau Imam Syafi'i masih ada, tinggalnya di Indonesia, dalam soal adzan Imam Syafi'i Muhammadiyah. Iya, adzannya satu kali. Itu. Jadi Imam Syafi'i yang itu. Ayo, kurang ada pasti adzan. Iya, mau berantem kita soal adzan. Ini Imam Syafi'i yang bilang. Imam Syafi'i itu Muhammadiyah dalam hal pelaksanaan adzan Jumat. Maksudnya Imam Syafi'i lebih menyukai adzannya satu kali. Wahabi adzannya dua kali. Ya maksud saya di Saudi. Di Saudi adzannya dua kali. Jadi kita ikut Wahabi apa ikut Imam Syafi'i ini? Nah ini ya. Umat Islam selesai soal beginian. Alhamdulillah. Nggak ada berantem-beranteman. Mereka-mereka yang menjadi khalifah itu orang-orang yang sudah dinas, dijamin masuk surga. Berarti nggak bakal menyimpang tuh. Nggak. Karena mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Tetapi ternyata persoalan siasa dan biasa tidak terselesaikan. Diawali saat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Pemakaman jenazah baginda Rasul sampai tertunda. Beliau wafat hari Senin, beliau baru dimakamkan pada hari Rabu. Konon salah satu hal yang membuat tertundanya pemakaman baginda adalah soal khilafah. Khilafah dalam arti siapa yang akan menggantikan posisi beliau. Saat itu hampir saja umat Islam terutama dari kalangan Ansor dan Muhajirin berperang satu sama lain. Nanti kalau satu waktu bisa kembali ke Madinah, atau bagi yang belum pernah diberi kesempatan oleh Allah berziarah ke Madinah, mampir singgah ke Saqifah Bani Sa'idah. Posisinya di pintu 15. Saqifah Bani Sa'idah yang sekarang menjadi taman dan
menjadi terminal. Dulunya itu balai pertemuan warga Madinah. Di tempat itu hampir saja sesama umat Islam bertumpah darah. Sahabat dari kalangan Ansor berkumpul mendorong sahabat Sa'ad bin Ubadah menjadi khalifah. Informasi berkumpulnya sahabat Ansor terdengar oleh sahabat Umar. Kemudian sahabat Umar ngajak sahabat Abu Bakar mendatangi Saqifah Bani Sa'id. Akhirnya beliau berdua datang ke tempat itu dan terjadilah dialog panas soal suksesi siapa pengganti Rasulullah. Dan atas hidayah dari Allah, sahabat Umar diberi inspirasi mengemukakan alasan rasional yang diterima oleh semua. Bukan soal muhajirin ansor, bukan. Kalau muhajirin ansor nggak kelar tuh. Sahabat muhajirin merasa kami ini yang berjuang duluan bersama Rasul, mana tinggal menang lain. Kata sahabat ansor, kalau nggak ada kami mungkin kalian udah jadi apa tuh? Di Mekah kan Islam sekarang sekian tahun kan nggak berkembang. Iya, 13 tahun memang di Mekah berapa orang tuh yang masuk Islam? Nggak selesai. Sahabat Umar mengemukakan bahwa yang paling berhak menjadi khalifah adalah sahabat Abu Bakar karena dua hal. Pertama, yang menyertai Rasul hijrah dari mana? Mekah ke Madinah. Dan perjalanannya itu diabadikan di dalam Al-Quran. Ketika Rasul dibuat idhuma fil ghar idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Yang kedua, saat Rasul sakit yang diminta imamin itu siapa? Sahabat Abu Bakar. Jadi soal sholat dijadikan komunitas politik dari zaman dulu tuh. Makanya nggak aneh kalau zaman sekarang sholat juga dijadikan komunitas politik. Sholatnya dipoto dimasukkan ke media sosial. Ini jadi pembenar atau menyerah. Ya, dari zaman dulu udah ada. Hati-hati nih para tokoh. Sholatnya yang benar atau diviralin. Nanti kalau satu waktu jadi ketua MUI ada yang share, sholatnya aja nggak benar jadi ketua MUI kecamatan gitu. Jahat itu. Ini kemudian diterima oleh sahabat yang hadir pada waktu itu di Saqifah Bani Sa'idah, dan sahabat Umar kemudian berbaiat kepada sahabat Abu Bakar yang diikuti oleh sahabat-sahabat yang hadir pada waktu itu. Nah, keluarga Rasul berada. Sahabat Ali belakangan tuh baiatnya, nggak terima beliau. Jenazah Rasul masih ada, udah pada ngeributin suksesi, keblek kali, kira-kira tentunya jenazah Rasul can dimakamkeun terus ngomongkeun saha pengganti. Nah, jadilah sahabat Abu Bakar sebagai khalifah. 2 tahun kemudian, wafi riwayatin dan riwayat yang lain ini jumhur, 3 tahun kemudian sahabat Abu Bakar sakit dan beliau mendapat firasah. Firasatul mukmin ini kuat bahwa ini sakitnya akan membawanya pada kematian. Mudah-mudahan kita dikasih firasah begitu juga tuh. Mudah-mudahan. Masa perintah. Masa ya. Dan boga firasah tak waktu ini. Biasa-biasa aja insya Allah. Kalau biasa-biasanya masih panjang. Saya waktu kemarin sakit udah bawa buku, mau nulis wasiat, catatan utang,
Saya juga bilang istri yang sebelah sini jual buat bayar utang saya ini. Alhamdulillah Allah kasih umur panjang. Ketika sahabat Abu Bakar sakit, beliau teringat akan peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Ketika Rasul tidak ada, umat Islam hampir berperang. Bagaimana nanti kalau aku nggak ada? Jangan-jangan perang beneran ya umat? Memperebutkan siapa penggantiku? Maka kemudian sahabat Abu Bakar berinisiatif mengumpulkan tokoh-tokoh, meminta pandangan dari tokoh-tokoh tentang siapa penggantinya. Di antara tokoh yang beliau datangi ada sahabat Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, kemudian Asid bin Hudayr, dan Sa'id bin Zaid dan lain-lain. Semua mengemukakan pendapat sama, mengerucut pada satu nama, Umar ibnul Khattab. Maka kemudian beliau menuliskan wasiat untuk nanti yang menggantikan beliau adalah Umar bin Khattab. Maka ketika sahabat Abu Bakar wafat, sudah tidak ada riak-riak lagi, karena sebelumnya sudah ada prakondisi di mana umat sepakat menerima Umar sebagai pengganti. Ngoper giginya panjang, naik lesep, naiklah sahabat Umar menjadi khalifah. 12 tahun kemudian setelah sahabat Umar menjadi khalifah, terjadi peristiwa yang istilah kita dramatis. Padahal tidak, sudah dinubuahkan bahwa sahabat Umar akan menemukan syahadat. Beliau akan mendapatkan predikat syahid, dengan kata lain mati syahid. Saat mengimami sholat subuh, beliau ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, namanya Fairuz. Ini imigran dari Irak, seorang majusi penyembah api. Pura-pura masuk Islam, dibawa ke Madinah mulanya sebagai tawanan, kemudian dimerdekakan. Karena tinggal di Madinah berkamuflase, namanya yang Fairuz itu dirubah jadi Abu Lu'lu'ah. Jadi jangan sembarangan bawa abu ya. Nggak kan sekarang lagi tren. Abu siapa gitu, jangan sembarangan tuh. Takutnya bawanya yang diambilnya Abu Lu'lu'ah. Itu pembunuh itu. Jangan sembarangan ya. Ditikam. Mungkin karena itu sampai sekarang di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, para imam dan petugas pelaksanaan sholat di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi selalu dijaga oleh askar. Dan yang baru-baru ini terjadi, hampir saja khotib di Masjidil Haram diserang. Ya, kalau tidak ada askarnya kena mungkin. Untungnya ada askar. Ya, sebelum penyerang itu naik ke mimbar Jumat di depan Ka'bah, itu berhasil diamankan. Saya berdoa semoga di Indonesia tidak perlu itu. Mudah-mudahan nggak usah ada khotib Jumat yang dikawal sama tentara, pengajian. Saya berharap tidak ada, karena kalau tidak ada berarti aman ya. Aman, walaupun ternyata beberapa waktu yang lalu Al-Maghfurlah Syekh Ali Jabir kan menghadapi serangan saat ceramah. Maka jangan baperan juga kalau kemudian di Indonesia ada penceramah dikawal sama pasukan. Saya dikawal sama Banser tuh. Ya, jangan aneh tuh. Pak Ian dikawal sama apa namanya? Kokang. Nggak apa-apa. Senangnya mengawal tak? Hansip.
Beliau merasa setelah tertikam bahwa sakit ini juga akan membawa kepada kematiannya. Maka kemudian sahabat Umar berpikir, jangan-jangan nanti setelah aku meninggal umat Islam berantem beneran nih. Waktu tidak ada Nabi, maksudnya waktu Nabi meninggal masih ada sahabat Abu Bakar, tokoh sentral. Waktu sahabat Abu Bakar meninggal ada saya, suara saya masih didengar. Setelah saya meninggal jangan-jangan beneran nih. Waktu itu sudah tidak ada lagi tokoh utama yang suaranya satu orang itu didengar oleh semua. Tidak, semua merasa sejajar. Akhirnya sahabat Umar berijtihad. Hasil ijtihadnya beliau membentuk tim namanya Ahlul Halli wal Aqd. Tim inilah yang nanti akan memilih siapa pengganti beliau setelah beliau wafat. Dibentuklah tim dengan anggota 6 orang. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tim 6 kemudian mengusulkan minta tambahan 1 lagi. Sebab kalau 6 nanti ketika ada deadlock, kalau 6 bisa deadlock, kalau 3-3 berarti nggak ketemu tuh. Maka tim 6 mengusulkan tambahan 1 lagi. Diusulkanlah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sebetulnya kalau bukan anak Umar itu udah masuk tim, tapi karena sahabat Umar memproteksi, nggak boleh dari keturunan saya ada yang menjadi khalifah lagi. Maka kemudian Abdullah bin Umar tidak masuk. Tapi atas permintaan tim, sahabat Umar meluluskan hanya yang 6 ini punya hak memilih dan dipilih. Abdullah bin Umar hanya punya hak memilih, tidak punya hak untuk dipilih. Dan subhanallah, ternyata tim tidak mudah menentukan pilihan. Sehari setelah wafat sahabat Umar tidak ada titik temu. 2 hari tidak ada titik temu. 3 hari tidak ada titik temu. Saat itu mengerucut 2 nama, sahabat Utsman dan sahabat Ali. Pendukungnya udah pada pasang bendera sama bos pandu. Kamu cara air sama kira-kira gitu. Saling senang, pihak kalah satu sama lain. Sampai akhirnya kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf yang dipastahi untuk memutuskan mengambil kebijakan memilih sahabat Utsman bin Affan. Dari mana kebijakan itu diambil? Setelah melakukan fit and proper test. Pada malam keempat setelah sahabat Umar wafat, tengah malam itu sahabat Abdurrahman manggil keduanya, manggil sahabat Utsman, manggil sahabat Ali. Yang disuruh manggil nanya, siapa yang dipanggil duluan nih? Terserah kamu, kata Abdurrahman. Sebab kalau Abdurrahman bilang dipanggilnya si fulan dulu, ini jadi isyarat. Terserah kamu. Dipanggillah terlebih dahulu sahabat Ali. Sahabat Ali ditanya, apa yang akan kamu lakukan kalau diberi amanah jadi khalifah? Beliau jawab, saya akan melaksanakannya sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasul.
Lalu ditanya lagi, ya pertanyaannya sih banyak ya, cuma saya kutipkan dua saja. Lalu ditanya lagi, saat Anda diamanahi jadi khalifah, apakah kebijakan khalifah sebelumnya akan Anda amankan? Maksudnya kebijakan khalifah Umar. Sahabat Ali menjawab, kebijakan yang mana dulu? Tergantung. Itulah. Dipanggillah kemudian sahabat Utsman. Ditanya dengan pertanyaan yang sama. Jawabannya yang pertama sama, Kitabullah dan Sunnah Rasul. Jawaban yang kedua beda. Sahabat Utsman tanpa reserve. Ketika ditanya apakah akan mengamankan kebijakan khalifah sebelumnya, iya. Sahabat Utsman menjawab, iya, saya akan amankan. Atas jawaban itulah kemudian sahabat Utsman dipilih oleh Abdurrahman bin Auf. Subuh pada hari keempat diumumkan kepada khalayak bahwa yang terpilih menjadi khalifah adalah sahabat Utsman. Nah, dari sini saja, dari cukup 3 ya, terpilihnya sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman, sahabat Ali dengan pola yang berbeda-beda nih. Polanya nggak sama, berbeda-beda. Begitupun terpilihnya sahabat Ali, juga beda polanya dengan yang 3. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi semua pola suksesinya beda. Ini yang menjadi dasar mengapa ya dalam pandangan jumhur ulama, mayoritas ulama, Islam tidak menetapkan sistem pemerintahan. Islam hanya menetapkan nilai-nilai pemerintahan. Karenanya Islam membebaskan bentuk pemerintahan itu seperti apa. Karenanya sekarang kita dapati negara-negara Islam ada yang menggunakan sistem kerajaan dan ada yang menggunakan sistem republik. Nah, khilafah yang seperti didengungkan oleh Hizbut Tahrir yang menurut mereka itu versi wajib, ternyata tidak disepakati oleh mayoritas umat Islam. Dari mana? Mengambil sejarah pengangkatan Al-Khulafaur Rasyidun. Kalau memang mesti sistem khilafahnya versi Hizbut Tahrir, maka tentu para sahabat yang mulia yang paling mengikuti sunnah Rasul akan lakukan. Nyatanya kan tidak. Karenanya ya Indonesia lambat, baru belakangan membubarkan Hizbut Tahrir. Padahal 20 negara Islam yang lain sebelumnya sudah lakukan itu. Berarti Indonesia berarti memang iya Pak, lagi Pak. Di Mesir ya, saya beberapa kali melakukan perjalanan ke sana. Sauliman kalau ditanya, 5 Mesir atau Mesir, Qatar, itu nggak ada itu yang namanya pengajian bebas, nggak ada. Khotib bebas nggak ada. Di Mesir, di Qatar, di Saudi, khotib semuanya harus bersertifikasi. Kalau yang nggak punya sertifikat nggak bisa. Di kita baru mewacana sertifikasi itu udah rame. Padahal sertifikasi tujuannya untuk menyetarakan kemampuan, bukan untuk mensortir orang boleh khutbah atau tidak. Di 3 negara itu Pak, yang boleh mengisi pengajian hanya orang-orang yang bersertifikasi. Di kita siapa aja boleh isi pengajian, bebas ya. Siapa aja. Di 3 negara itu
Nggak boleh itu yang namanya pengajian pakai speaker luar. Nggak boleh. Harus speaker dalam. Di Indonesia jangankan pakai speaker dalam, pengajiannya di luar boleh nggak? Jangankan di luar masjid, jalan raya dipakai pengajian boleh nggak? Boleh. Di Indonesia ada jalan ditutup buat pengajian, coba. Nggak hebat bagaimana Indonesia? Bebas luar biasa. Ini hal yang tidak terjadi di negara-negara yang menjadi kiblatnya umat Islam. Sudah segini bebas masih bilang togut juga sama pemerintah. Pemerintah masih dibilang setan kan? Sudah sebegini bebasnya, coba. Mau bebas kayak apa lagi? Nah, saya kira itu cukup menggambarkan betapa waktu sudah habis. Berbahayanya perpecahan antara umat yang dipicu oleh soal siasa dan riasa. Karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak seluruh jamaah, tulislah soal mengkalah itu mah. Kita boleh fanatik dengan apa yang menjadi keyakinan kita. NU fanatik dengan KNU-nya, harus itu. Muhammadiyah fanatik dengan kemuhammadiyahannya. Tetapi ketika kita berkumpul, kita salaman, kita ini bersaut, kita geus teu usum, saling jongklokkeun, saling pojokeun geus teu usum. Udah nggak zaman lagi norak tahu yang begitu-begitu. Salah hidup kita. Kuduna hidupnya zaman baheula kan. Mari kita perkuat ukhuwah kita. Dan mari ya, kita hadapi ketertinggalan. Kita kejar ketertinggalan. Perkuat ekonomi, perkuat kesehatan. Sengaja ini ada ibu direktur ya. Insya Allah kalau buat pengurus ormas, pengurus keagamaan, kalau masuk rumah sakit Permata tinggal dia bilang aja sama kalian. Ya, masuk rumah sakit di gua bantu gitu ya, nggak gratis enggak. Jangan harap gratis. Iya, nanti diciri nama ibu direktur. Dan untuk ke arah sana, saya menginisiasi ke depan paling tidak 1 bulan sekali lah kita akan ijtima. Kita silaturahim, kita adakan kajian. Kajiannya, jadi jangan kalau bicara kajian itu melulu ngaji kuping kayak biasa-biasa. Kalau yang ngaji-ngaji begitu kan semuanya ini pengajian. Sudah gak mempan disuruh ngaji, biasa ngajar ngaji kok disuruh ngaji. Ya, kajiannya menyangkut ekonomi, ya, kesehatan. Karena ternyata umat rentan tuh. Contoh, ketika diiming-imingi investasi bodong umat Islam, bahkan tokoh agama banyak yang kemakan. Ayo. Contohnya Edcash, ya, diiming-imingi mobil, kelep langsung lepek-lepek, iming-imingi motor, lepek-lepek. Dan ini jadi catatan ini ada kepala KUA. Korban terbanyak Edcash itu orang-orang Kementerian Agama. Ya, karena satu-satunya kementerian yang menginisiasi Edcash itu ya Kementerian Agama. Coba bayangkan. Ini berarti umat ini perlu pemahaman ekonomi yang benar. Itu tuh di Sukamakmur tuh, saya udah teriak dari awal, kurma itu bodong. Ya, kurma apa namanya itu? Kampung. Hah? Kan, kurma itu yang di Sukadamai ya? Iya, di Sukadamai. Oh iya. Oh kampung ya, kampung kurma ya, yang di Primus Tunggal betul.
Saya udah teriak dari awal, itu bodoh. Jangan terpukau oleh baju syariah. Sekarang kan banyak Pak orang yang mengatasnamakan syariah judulnya modus. Hati-hati. Dan kebetulan di Bogor Timur ini jadi sarang buat modus itu. Lihat di iklan-iklan di media sosial, kampung syariah, namanya Firdaus, seolah-olah Islami banget. Banyak terjebak. Baik. Nah, ke depan ini yang mungkin akan menjadi prioritas Bu Dokter, karena kebetulan banyak tokoh agama ini yang menjadi korban DB ya, diabetes. Tokoh agama itu tentang diabetes karena pola hidup ngopi, ngerokok, begadang, makan malam. Udah tuh, paling mantep tuh. Pegawaian melekan, batuna kopi, udut jeung kadangan. Jadi nanti di pengajian berikut saya akan minta tim dari Permata ngajarin ngaji soal diabetes. Apa itu diabetes? Bagaimana cara mencegahnya? Dan kalau sudah terlanjur kena diabetes, bagaimana hidup sehat, nyaman dengan diabetes? Saya nanti mohon bantuan tim dari Rumah Sakit Permata, tapi nggak bisa dibayar Bu Dokter. Iya, biasa kalau ngaji. Kalau Ustadz dipanggil ke Permata harus dibayar ya. Giliran Permata kita yang undang nggak boleh dibayar. Itu salah satu contohnya ya. Kemudian juga nanti kita akan panggil pakar-pakar ekonomi untuk menjelaskan persoalan-persoalan ekonomi yang kelihatannya nanti bakal jadi tren, supaya tidak ada lagi orang terjebak. Akhirnya masih ayatnya ini ya, menawarkan kripto. Pada ngerti nggak itu? Uang kripto, ya, nambang apa namanya itu? Oh, uang apa namanya, saya kurang paham. Ini pakar trading. Ya, trading. Kami di MUI sudah bahas itu dan ternyata tidak putus. Ya, tidak putus. Kita kesulitan, termasuk dengan Kifalin Nafis juga tidak putus. Ya, makanya antisipasi semacam ini penting buat ke depan. Bang Ilmu adanya syariah, betul. Nggak ada Bank Ilmu Syariah. Nggak ada. Nah, ini nanti yang menjadi kajian kita ya, untuk kebersamaan kita. Saya kira formatnya nggak usah diformalisasi. Saya mohon maaf kepada rekan-rekan ormas yang namanya tidak tercantum ya, itu bukan berarti tidak ada. Seolah-olah hanya NU, Muhammadiyah, DMI, yang lain bukan itu. Ini kebetulan saja. Saya kira nanti kita akan libatkan semuanya, sehingga bukan saja pengajian menjadi ajang silaturahim, tetapi juga menjadi penambah wawasan buat kita semuanya. Akhirul kalam, semoga ada manfaatnya. Nanti saya minta barangkali beberapa menit Ibu Direktur sampaikan tanggapan ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih.